Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2, tema 5, subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Di pembelajaran 4 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, SBDP di halaman 143 sampai dengan 151. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya yang ini. Nah, kalau misal mau lihat yang kelas lain, tema lain, bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya seperti ini. Ya, nah misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 2, berarti pilih yang ini. Nah, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya yang kelas 2. Nah, ini dibuat ada beberapa tema yang sudah Karina buat. Misalnya adik-adik mau lihat untuk kelas 2 tema 5. Berarti nanti klik playlist lengkap atau klik putar semua juga boleh. Tapi kalau mau cari-cari dulu boleh klik lihat playlist lengkapnya. Nah, nanti ada daftarnya seperti ini. Tinggal adik-adik cari aja mau lihat yang subtema berapa, kemudian pembelajaran berapa, lalu halamannya berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Nah, ini Benny melihat teman-temannya latihan drama adik-adik. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakannya seperti berikut. Judulnya Kupu-Kupu. Nah, nanti tunggu arahan Bapak Ibu Guru cara membaca puisi yang baik ya. Nah, contohnya seperti ini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua kuhampiri, bolehkah kuturut? Nah, itu ya. Nanti bacakan puisi tadi di depan kelas, gunakan tekanan dan ekspresi yang tepat. Tunggu arahan Bapak Ibu Guru ya, cara membaca puisi yang baik. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat pertanyaan berdasarkan puisi tadi. Nanti ditukar dengan teman sebangku untuk dijawab ya. Karina sudah contohkan apa yang dilakukan kupu-kupu. Nah, tadi kupu-kupu itu hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Ya. Nah, berikutnya temukan kosakata baru pada puisi di atas. Tuliskan di kolom berikut. Contoh dari buku ada elok. Yang kedua, Karina buat ada hilir mudik. Apa ya maksudnya? Nah, kemudian bersenda-senda dan semerbak. Berikutnya, coba tulis puisi sendiri, belajarlah keluar kelas, amati lingkungan sekitarmu. Buatlah puisi dengan kata-katamu sendiri, sesuaikan puisinya dengan lingkungan yang kamu amati. Nanti dituangkan puisinya ke kolom berikut ini ya. Nah, kita bisa lihat Karina sudah buat di sini contohnya ya. Taman sekolahku. Taman sekolahku indah, banyak bunga bermekaran, merah, putih, kuning, dan ungu. Semerbak mewangi, dihinggapi kupu-kupu yang kian kemari. Taman sekolahku indah, ada kolam dengan ikan berwarna-warni, bersih, cantik, dan berseri. Nah, itu contohnya ya dari Karina, nanti adik-adik bisa buat yang lebih baik lagi. Nah, berikutnya pohon cemara di rumah Dayu roboh nih adik-adik. Robohnya karena tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Nah, ini ya, sedang diukur nih. Lalu berikut adalah macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter ya. Nah, sebutlah kegunaan alat-alat tersebut. Nah, ini ada beberapa alat ukur ya adik-adik. Nah, kalau kita di sini lihat kegunaannya ya untuk mengukur panjang ya. Untuk mengukur panjang. Ini juga sama, mengukur panjang. Kemudian ini juga ya untuk mengukur panjang. Ini juga sama. Nah, kemudian yang berikutnya, Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih adalah 4 meter. Alat untuk mengukur jaraknya adalah
Nah, ini kita diminta untuk, menggunakan alat yang mana ya dari sini. Nah, kita bisa menggunakan meteran meteran ya adik-adik ya. Nah, meteran tuh yang seperti ini ya, meteran saku namanya, bisa juga disebut meteran saku. Kemudian Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur, panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan berapa? Nah, kalau 100 cm itu sama dengan 1 meter ya adik-adik. Berarti kalau 3 cm sama dengan 3 meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis bisa juga dengan tadi meteran saku ya. Nah, kemudian berikutnya data tinggi badan dari teman-teman Beni. Ya, ada Udin, Edo, Dayu, dan Lani. Perhatikan data di atas, teman Beni yang paling tinggi siapa? Nah, ini ada satuan yang dipisah ya, ada yang dalam sentimeter, ada yang meter. Nah, kita akan ubah semuanya dalam sentimeter saja, biar sama ya. Nah, ini 117 ya, 117, ini berarti 120. Ini 100 tetap, ini 105. Nah, ini 1 meter sama dengan 100. Berarti yang paling tinggi adalah ini ya, yaitu Edo. Kita tulis di sini Edo. Teman Beni yang bernama titik-titik dan titik-titik ukuran tubuhnya paling pendek. Nah, yang paling pendek berarti ini ada dua ya yang sama. Siti dan Dayu. Kita tulis di sini Siti dan Dayu. Ya. Coba urutkanlah nama teman-teman Beni dari yang pendek hingga tertinggi. Ya. Dari yang pendek hingga tertinggi. Nah, Karina tulis di sebelah kanan ya. Dari yang pendek ke tinggi. Kita mulai dari Siti dan Dayu. Siti, Dayu, kemudian ini Lani. Kemudian setelah itu ini Udin. Dan terakhir paling tinggi Edo. Ya, ini urutannya. Beni dan teman-teman sudah belajar matematika. Kemudian jam pelajaran berikutnya adalah olahraga. Nah, perhatikan gambar berikut ya adik-adik. Ini gerak bunga mawar di taman. Ya, mulai dari seperti ini, kuncup ya. Kemudian ada kuncup, ada mulai mulai muncul kelopak daunnya, dan ini mekar. Ya. Nih, seperti ini. Ya, nanti diikuti arahan Bapak Ibu guru ya. Nah, tirukan gerakan di atas ya, tirukan bersama teman-teman. Jika menirukannya kompak akan membentuk tarian. Lakukan gerakan tersebut tanpa musik, lalu lakukan dengan iringan musik. Nah, kemudian variasikanlah gerak tangan dan kakimu, tingkatkan terus gerakannya dari rendah, sedang ke tinggi. Akhirnya kamu akan menjadi mahir. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.